Masih kembali dengan dialog bersama Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Mas Anas, Yes. LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara. 2005 Anda sekitar 1,1 miliar, 2007 2,2 miliar, 2012 konon katanya 50 miliar. Betul, Mas? Konon itu yang susah kan? Itu konon itu kan bagian dari fitnah bin fitnah kan, Mobilnya saja 6 sampai 9 miliar kalau ditotalkan. Waduh, itu luar biasa itu. Kalau bisa buktikan itu, mobil itu saya kasih siapa yang bisa membuktikan. Tapi kalau dilihat, dari mana harta Mas Anas bisa bertambah begitu cepat? Makanya harta itu berapa? Begini, saya Yang paling sering disebut ya Mas, mobil Velfire itu kan harganya di atas 1 miliar. saya harus katakan ya. Saya harus katakan, mobil itu statusnya dipinjami oleh teman saya. Meskipun plat nomornya B69AUD, Iya, Anas Urbaningrum. iya. Anda bisa konfirmasi dengan yang bersangkutan. Siapa Mas? Ya, tidak perlu disebut namanya, tetapi itu hal yang faktual. Kok baik betul Mas? Nah, itulah gunanya banyak teman, banyak sahabat. Makanya jangan banyak musuh, banyak teman, banyak sahabat itu. Teman, sahabat, Iya. itu kan memperluas rizki. Kalau kata orang bule sana, there is no free lunch. Nggak ada makan siang yang gratis. Ya, persahabatan itu lebih tinggi nilainya dari pinjaman-pinjaman kan? Persahabatan dipinjamkan sebuah mobil mewah, Velfire, kemudian tidak ada juntrungannya mau apa. Kalau ada yang curiga, selidiki saja. Ada yang tidak proper atau tidak. Kalau ada yang tidak proper, apalagi korupsi, proses secara hukum. Yang belum dipublikasikan adalah LHKPN Anda di tahun 2010 dan 2011. Sebagai bekas tanda petik pejabat negara, saya mematuhi ketentuan undang-undang. 2010 terutama Mas ya. Anda mengundurkan diri. Saya 2010 dari berhenti bulan Juni tahun 2010. Ya, setelah itu sudah ada laporan. Sudah ada, pokoknya tertib lah kalau itu. Bisa dibuktikan, bisa dicek. DPR. Kenaikannya signifikan Mas. Dicek saja. Dicek saja Iya, ada pelanggaran hukum atau tidak. Bahkan ada tidak pelanggaran etika. Jangan hanya bicara pelanggaran hukum. Sekarang pakai ukuran 2. Pelanggaran hukum dan pelanggaran etika. Silahkan dicek, dipelajari, dinilai. Tapi jangan dari penilaian konon. Kalau konon itu bukan penilaian. Bagaimana kemudian Anda mengkomunikasikan kepada pemirsa kalau seorang ketua umum Partai Demokrat punya harta yang tiap tahun naiknya luar biasa, 2 kali lipat bahkan lebih? Makanya apa yang disebut sebagai luar biasa itu harus ditunjukkan, kan begitu? Kan harus ditunjukkan yang mana, di mana konon. Kalau konon itu bukan penilaian. Bagaimana kemudian Anda mengkomunikasikan kepada pemirsa kalau seorang ketua umum Partai Demokrat punya harta yang tiap tahun naiknya luar biasa, 2 kali lipat bahkan lebih? Makanya apa yang disebut sebagai luar biasa itu harus ditunjukkan, kan begitu? Kan harus ditunjukkan yang mana, di mana. Nah, itu kan harus jelas itu. Bukan konon. Kalau konon bin konon kan susah, kan begitu. Anda mau mengatakan bahwa mayoritas yang harta Anda yang Anda miliki sekarang adalah pemberian karena persahabatan. Ada konsep halal haram, ya kan, di dalam agama. Sepakat. Karena itu jelas mana halal, mana haram. Saya jamin 100% tidak ada yang haram. 1 rupiah pun dari harta Anda Ya buat tidak apa? ada yang haram. Buat apa yang haram-haram kan? Kalau satu waktu nanti Mas Anas, seandainya Siap, belum ditanya pun sudah saya jawab siap, 100% siap. Karena saya tahu pertanyaannya kan, makanya langsung jawab siap.
Oke Mas Anas, kalau kemudian kita bertanya, banyak orang yang kemudian menyuruh Anda mundur. Saya menggunakan kata menyuruh karena memang sangat keras sekali suara-suara di luar sana. Kenapa sih Anda nggak mundur aja? Ya. Tidak jadi ketua umum, masih jadi kader yang bisa mengabdi kepada partai. Katakanlah seperti itu. Nomor satu ya, ada yang mengatakan yang disebut-sebut Nazarudin mundur. Coba dihitung berapa orang yang disebut-sebut Nazarudin. Kenapa hanya Anas yang disuruh mundur? Yang kedua, apa status orang yang disebut itu? Bersalah atau tidak? Kalau bersalah, ada etika partai yang bernama bersih. Ya kan? Siapa yang tidak bersih, minggir, mundur. Saya setuju 100% itu. Ya kan? Karena itu harus dibuktikan. Orang-orang yang disebut itu bersih atau tidak bersih. Kalau hanya disebut, besok saya sebut Mas Aiman, kan susah dong, ya kan? Satu itu. Apa alasannya? Satu. Yang kedua, ini soal cara berpikir. Cara berpikir yang sehat, normal, dan waras adalah kalau partai menghadapi tantangan, bersatu, kompak, solid, hadapi tantangan itu. Bukan begitu ada tantangan, kemudian mencari-cari kelemahan, kekurangan, kesalahan temannya. Menggunakan apa yang disebut sebagai masalah itu sebagai alat pukul politik. Itu kan soal cara berpikir. Dua. Yang ketiga, soal konstitusi. Partai itu kan ada konstitusinya, ada ADART-nya, sama dengan negara, punya undang-undang dasar. Setiap anggota partai, apapun pangkat dan jabatannya, mesti patuh pada ketentuan konstitusi partai, ADART partai. Nah, kalau tidak patuh, namanya kan melanggar. Tugas saya sebagai ketua umum salah satunya adalah menegakkan konstitusi partai. Yang keempat, kalau mau saya tambah, tugas saya berdasarkan mandat Kongres itu 2010-2015. Mandat saya dari siapa? Dari Kongres. Siapa yang bisa mengoreksi mandat itu? Kongres atau Kongres luar biasa. Tidak ada institusi yang bisa mengoreksi mandat itu kecuali Kongres atau Kongres luar biasa. Kalau kemudian hari, katakanlah Anda betul-betul melenggang dengan bebas, aman, dan lain sebagainya, tidak ada sesuatu apapun, Anda dendam nggak pada orang-orang yang hari ini memonjolkan Anda? Saya selalu mendoakan ya, orang itu baik-baik. Termasuk yang menyerang, saya doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Pekan depan, Hambalang KPK katanya akan menetapkan tersangka. Anda yakin Anda dan keluarga tidak terkait dengan hal ini? Kalau Anda tidak bersalah, Anda tidak perlu khawatir menjadi orang yang bersalah. Sama juga dengan saya. Kalau saya tidak bersalah, apa alasan untuk khawatir? Terima kasih Mas Anas telah bergabung bersama kami. Dan saudara, demikian tadi dialog saya dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Sampai jumpa.